Abdullah bin Salam ini, dia punya keinginan, dia punya satu rencana, pengen izin kepada Rasulullah, pengen meminta kepada Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya hari Sabtu itu bisa dirayakan, dijadikan untuk hari, bagaimana untuk mengadakan satu ibadah ritual, sebagaimana umat Islam yang saat itu dia memasuki agama Islam fi yaumil Jum'ah. Kepingin hari Sabtu dimakmurkan lagi, kepingin hari Sabtu dirayakan kembali. Kemudian pada saat dia mengajukan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan oleh Allah sebuah jawaban dan ketegasan bahwa kesabaran yang di dalam menjauhi larangan Allah itu betul-betul dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka jawaban yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Salam langsung menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad SAW mengiyakan apa yang diinginkan Abdullah bin Salam, berarti adalah ada kecondongan, ada suatu pemikiran yang kayak mendukung kepada kemusyrikan yang pada saat itu terjadi. Maka justru diperintah oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuk kepada agama Allah secara kafah, termasuk tidak boleh mengistimewakan lagi hari Sabtu yang pada saat itu diistimewakan oleh kaum Yahudi. Itu diantara bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh untuk sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar yang ketiga yang harus kita wujudkan, bahwa kita orang-orang yang mahabbatullah dan kita juga dicintai oleh Allah, as-sabru indal musibah. Sabar ketika musibah itu menimpa kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW ketika diberikan oleh Allah bermacam-macam ujian dan cobaan, Nabi Muhammad tetap diberikan oleh Allah kesabaran. Di dalam mendakwahkan kalimatut tauhid, ditolak oleh orang-orang musyrik, Nabi Muhammad tetap sabar. Dianiaya sama mereka, didolimi sama mereka. Bahkan ketika di Taif dilemparin batu oleh mereka, Nabi tetap sabar dan tabah, plus membalas itu semua dengan kebaikan. Satu doa yang sangat terkenal dengan ucapan beliau yang mulia, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan kaumku itu, sesungguhnya mereka melakukan itu semua karena mereka tidak tahu, karena mereka kebodohannya, tidak mengenal kepada sang penciptanya, tidak mengenal kepada nabinya, seorang rasulnya. Itulah diantara gambaran sifatnya orang-orang yang mahabbah kepada Allah, selalu mempunyai sifat kesabaran. Kemudian salah satu sifatnya lagi orang-orang yang mahabbatullah, kemudian Allah menyatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melakukan amaliyah-amaliyah yang baik. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan tentang orang-orang yang melakukan kebaikan itu hakikatnya adalah orang-orang yang selalu bisa bersama dengan Allah. Disebutkan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa lam yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa hamba-hambaku ingin bertemu dengan Allah, ingin bicara-bicara dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, mujalasah dengan Allah, di antara sarana syariat yang diajarkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah itu falyamal amalan sholihah. Maka yang bab yang lalu kita terangkan bahwa siapa yang dia menghidupkan akan perintah-perintah Allah, taqarrub dengan Allah dengan mengamalkan yang wajib, setelah itu dia menghidupkan kecintaannya kepada Allah dengan mengamalkan yang sunnah, maka kemuliaan yang diberikan oleh Allah apa? Yang dijanjikan.
Ketika kita memandang, hakikatnya pandangan yang kita gunakan memandang itu dinyatakan Allah rela menjadi pandangan kita, Allah rela menjadi lisan kita, Allah menjadi tangan dan kaki kita. Artinya apa? Artinya ketika kita mengucap, dalam ucapan itu membawa kebenaran yang datangnya dari Allah. Di saat kita ini memandang, maka pandangan itu bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang kita pandang. Dan ketika kita melangkah, bahwa langkah kita adalah langkah kepada amaliyah yang baik, yang di situ adalah dalam naungan ridhonya Allah. Tangan kita tidak bergerak kecuali gerakannya itu adalah naungan ridhonya Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, fi harakatikum wasakanatikum, di dalam gerak dan diam kita adalah semuanya kita rasakan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Itulah ungkapan-ungkapan yang harus kita wujudkan di dalam diri kita, orang-orang yang muhibbin, yang punya cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang muhsinin, yang setiap saat melahirkan kebaikan.